Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang berjudul SMK Muhammadiyah 4. Di sini saya kelompok 7 dengan rekan-rekan saya ada Anissa Nefri dan Helmi Salman Afif. Sejarah SMK Muhammadiyah 4 pada masa kepemimpinan Soekarno setelah 5 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekitar era 60-an di mana pembangunan di segala dinyatakan termasuk diantaranya saat Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Dibangunlah sebuah komplek olahraga Senayan di atas tanah komplek penduduk yang sebagian tanah tersebut merupakan milik Sekretariat Pimpinan Muhammadiyah Senayan. Dengan dibangunnya komplek olahraga Senayan, sebagian pengurus yang memiliki tempat tinggal di daerah tersebut tergusur dan berpencar di beberapa tempat diantaranya Cipulir, Tomang, Selipi, dan Selipi Kemanggisan. Berpencarnya domisili masing-masing pimpinan, maka ada inisiatif untuk mendirikan sekretariat Muhammadiyah di sektor masing-masing, terutama sektor Muhammadiyah Selipi. Atas berdirinya pimpinan cabang Muhammadiyah Kompleks Selipi, yang awal program kerjanya adalah mensosialisasikan Muhammadiyah serta memperkuat infrastruktur sehingga alhamdulillah program tersebut berjalan lancar. Maka bertambahlah program pendidikan sehingga pimpinan Muhammadiyah Kompleks Selipi dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengahnya Majelis Dikdasmen mencanangkan sebuah kompleks perguruan yang mengajarkan ilmu-ilmu sekolah umum dipadukan dengan pendidikan agama. Visi dari sekolah SMK Muhammadiyah 4, terwujudnya lulusan yang kokoh akidah, profesional, unggul, dan berkemajuan di era global. Dan misinya yang pertama, membentuk peserta didik yang mempunyai kualitas keislaman kuat. Kedua, membentuk peserta didik dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengembangkan wawasan kebangsaan. Yang keempat, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mengembangkan minat dan bakat peserta didik agar ulet, gigih, dan berkompeten di bidangnya. Dan yang keenam, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai tuntutan dunia kerja. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, menyiapkan siswa yang cerdas, kompetitif, untuk siap memasukkan dunia kerja serta mengembangkan sikap mandiri dan profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa yang mampu mengembangkan diri untuk persaingan di dunia kerja baik nasional maupun internasional serta memiliki jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, menyiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang produktif dan kreatif. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara pemimpin yang jujur dan amanah. Dan yang kelima, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia industri pada saat ini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa Nefri. Selanjutnya, sasaran mutu. SMK Muhammadiyah 4 Jakarta bertekad menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu, agar sistem satuan pendidikan yang berorientasi mutu pada semua berstandar nasional pendidikan. Di samping itu, untuk pemenuhan kebutuhan pelangganan berkait dengan layanan jasa pendidikan sesuai dengan tuntunan era globalisasi. Yang pertama, ada sasaran mutu kepala sekolah. Tersusunnya program kerja tahunan dan jangka panjang paling lambat Juli 2015. Adanya evaluasi dan penetapan sasaran mutu sekolah paling lambat Juli 2015. Adanya penilaian kinerja guru dan karyawan DP3 paling lambat awal Januari 2016. Yang kedua, ada sasaran mutu manajemen representatif. Yang pertama, terlaksananya audit surveillance paling lambat Januari 2017. Yang kedua, terlaksananya audit internal 2 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga, terlaksananya RTM 2 kali dalam 1 tahun.
Yang ketiga, sasaran mutu waka kurikulum. Mempertahankan tingkat kelulusan 100% dengan ketentuan. Yang pertama, pencapaian nilai bahasa Indonesia yang lebih besar dari 6,5 dalam ujian nasional tahun 2011-2012 minimal 75%. Yang kedua, pencapaian nilai bahasa Inggris yang lebih besar 7 dalam ujian nasional tahun 2011-2012 minimal 50%. Yang ketiga, pencapaian nilai matematika yang besar 7 dalam ujian nasional tahun 2011-2012 minimal 40%. Yang keempat, sasaran mutu waka ketenagaan. Yang pertama, tingkat kehadiran guru dalam melaksanakan tugas mengajar di kelas minimal 97%. Yang kedua, mengadakan workshop minimal 2 kali. Yang kelima, ada sasaran mutu waka kesiswaan. Yang pertama, tingkat keterlambatan siswa 1,9% per hari. Yang kedua, ketidakhadiran siswa 1,9% per bulan. Yang ketiga, memperoleh kegiatan ekstrakurikuler 30 tropi per tahun. Yang keempat, tingkat konsultasi pelayanan siswa 3,2% per bulan. Yang kelima, tingkat kunjungan rumah minimal 5 siswa per bulan. Sasaran mutu waka humas. Yang pertama, keterserapan tamalan di dunia usaha atau dunia industri sebesar 40% dari jumlah alumni yang terdata atau tertelusuri. Yang kedua, penetapan siswa prakerin yang sesuai program keahlian 100%. Yang ketiga, kepuasan pelanggan internal 80%. Yang keempat, kepuasan pelanggan eksternal 80%. Sasaran mutu kaprok normatif adoptif. Yang pertama, siswa yang mendapat nilai UN mata pelajaran bahasa Indonesia 7 atau lebih sejumlah 50%. Yang kedua, siswa yang mendapat nilai UN mata pelajaran bahasa Inggris 7 atau lebih sejumlah 60%. Yang ketiga, siswa yang mendapat nilai UN mata pelajaran matematika 7 atau lebih sejumlah 45%. Sasaran mutu kaprok akuntansi. Yang pertama, 100% siswa persiapan grafika lulus uji kompetensi oleh DU atau DI dengan minimal 75% mendapat nilai minimal 7,25. Yang kedua, tingkat kelulusan ujian teori produktif minimal 75% dengan nilai minimal 4,50. Yang ketiga, masuk 2 besar LKS tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran mutu kaprok TKJ. Yang pertama, 82% siswa lulus uji kompetensi dari DU atau DI dengan nilai minimal 7,80. Yang kedua, 78% siswa lulus ujian teori produktif nasional dengan nilai minimal 5. Yang ketiga, juara 1 lomba LKS tingkat provinsi. Sasaran mutu kaprok pemasaran. Yang pertama, 80% siswa lulus ujian kompetensi dari DU atau DI dengan nilai minimal 8. Yang kedua, tingkat kelulusan ujian teori produktif 6,5% dengan nilai minimal 5. Yang ketiga, masuk 3 besar LKS tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Sasaran mutu kaprek administrasi kontrak perkantoran. Yang pertama, masuk 2 besar LKS tingkat kota dan 3 besar LKS tingkat provinsi. Yang kedua, tingkat kelulusan ujian teori produktif 60% dengan nilai 7. Yang ketiga, tingkat kelulusan ujian praktek 100% dengan nilai 7,50. Sasaran mutu tata usaha. Yang pertama, pengetikan surat dinas keluar maksimal 25 menit. Yang kedua, pelayanan legalisir fotokopi dokumen 75% maksimal 15 menit. Yang ketiga, pembuatan program kerja tata usaha selesai bulan Juli. Yang keempat,
Pengisian buku induk siswa paling lambat selesai bulan Desember. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Keorganisasian Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM berdiri 18 Juli 1961. Hampir setengah abad setelah Muhammadiyah berdiri, namun demikian latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengalaman ajaran Islam sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah, dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsung, penyempurna pejuang Muhammadiyah. Dan ada ekstrakurikuler. Ada pertama kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di dalam lingkungan di luar lingkungan keluarga dalam membentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di dalam terbuka dalam prinsip dasar pramukaan dan metode pramukaan yang sama sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Dan yang kedua ada futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Dan yang ketiga ada bola basket. Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas 2 tim, beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Bola basket sangat cocok untuk ditonton karena biasanya dimainkan di ruangan olahraga, tertutup dan hanya memerlukan lapangan yang relatif kecil. Dan yang keempat, pecinta alam. Dalam konteks bahasa adalah seseorang yang sangat mencintai alam. Mencintai berarti melakukan banyak hal untuk sesuatu atau seseorang yang dicintai. Mencoba membahagiakan sesuatu atau seseorang yang kita cintai dengan tulus melakukan dengan banyak hal agar sesuatu atau seseorang yang dicintai merasa nyaman. Mencintai itu tanpa sederet syarat apapun. Mencintai itu sesuatu yang tulus tanpa pamrih. Dan di sini ada sarana dan prasarana dari Muhammadiyah 4. Yang pertama, gedung milik sendiri. Yang kedua, masjid. Ketiga, perpustakaan. Keempat, lapangan olahraga. Kelima, lab IPA. Keenam, lab bahasa asing. Ketujuh, ada lab komputer dan internet. Kedelapan, lab multimedia. Kesembilan, lab merakit atau TKJ. Kesepuluh, lab pemasaran. Ke-11, ruang serbaguna. 12, kantin dan koperasi sekolah. Kesimpulannya, yang pertama, lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara bersinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kedua, tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenis menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 macam tuntutan hidup seseorang Muslim, yaitu pembebasan manusia dari ancaman api neraka, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan, dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Yang ketiga, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari ajaran Islam sebagaimana asasnya, ditinjau dari aspek penanggung jawab, dan dilihat dari aspek tempat dan waktu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.